Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve the Fed, kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 3,5 sampai 3,75%, Rabu 10 Desember tahun 2025, waktu setempat. Hal ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun, para pemberi kebijakan berpandangan bahwa penurunan suku bunga berikutnya kemungkinan akan ditahan sementara waktu. Dibutuhkan sinyal yang lebih jelas terkait arah pasar tenaga kerja dan inflasi yang dinilai masih cukup tinggi. Melansir Investing, Kamis 11 Desember tahun 2025, proyeksi baru yang dirilis setelah pertemuan 2 hari Bank Sentral Amerika Serikat menunjukkan bahwa mayoritas pembuat kebijakan memperkirakan hanya satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026, sama seperti proyeksi September. Meski demikian, mereka memiliki pandangan ekonomi yang lebih optimistis, di mana inflasi diperkirakan melambat ke sekitar 2,4% pada akhir tahun depan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menguat ke 2,3%, atau berada di atas tren, dan tingkat pengangguran bertahan di sekitar 4,4%. Dalam pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal FOMC, tertulis bahwa komite akan secara hati-hati menilai data yang masuk dalam mempertimbangkan skala dan waktu penyesuaian suku bunga selanjutnya. Bahasa yang digunakan ini, dalam beberapa kasus sebelumnya, dipahami sebagai sinyal jeda kebijakan, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan 2 kali pemangkasan suku bunga tahun depan. Sebelumnya, keputusan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,5 sampai 3,75% menuai 3 perbedaan pendapat. Dissent. Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee dan Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmidt menilai suku bunga seharusnya ditahan. Sementara Gubernur Fed Stephen Miran kembali mendorong pemangkasan yang lebih besar, yakni 50 basis poin. Arah kebijakan moneter selanjutnya akan sangat ditentukan oleh data ekonomi yang masih tertunda akibat dampak penutupan pemerintahan federal selama 43 hari pada Oktober-November. Situasi ini terjadi menjelang tahun pemilu paruh waktu AS, ketika kinerja ekonomi diperkirakan menjadi isu utama, sementara Presiden Donald Trump terus mendorong pemangkasan suku bunga yang lebih agresif. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat dan kembali ditutup di level 8.700-an. Saham Mora, Bumi, dan BRPT mendukung penuh laju IHSG di tengah penguatan signifikan yang terjadi. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau di perdagangan Rabu setelah sehari sebelumnya ditutup di zona merah. Mengutip data Papan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup menguat 0,51% di level 8.700,92. Sektor yang naik paling tinggi, infrastruktur melesat 4,70%, sektor energi melaju 1,39%, barang baku menguat 1,11%, barang konsumer non-primer terapresiasi 1,06%, dan teknologi naik 0,78%. Sektor keuangan melemah 1,49%, sektor transportasi dan logistik turun 0,83%, sektor kesehatan terkoreksi 0,53%. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencapai 66,03 biliar rupiah dengan nilai transaksi tembus 33,28 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar terkerek naik menjadi 16.024 triliun rupiah. Saham Bumi tercatat menjadi yang paling aktif diperdagangkan, tercatat di 6,62 triliun rupiah. Sejumlah saham tercatat sebagai penopang utama IHSG, diantaranya saham Mora ditutup melejit 19,83% di level Rp14.050 per saham. Saham Bumi ditutup melesat 19,85% di level Rp325 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 6,29% di level Rp3.720 per saham. Saham TLKM ditutup menguat 1,96% di level Rp3.640 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 1,64% di level Rp4.970 per saham. Di tengah laju penguatan IHSG year to date, terdapat 5 emiten big caps yang masuk dalam jajaran saham pemberat atau top laggards IHSG sepanjang tahun berjalan 2025. Dikutip dari data Bursa Efek Indonesia per 10 Desember 2025, 5 emiten tersebut diantaranya
Saham BBCA ditutup melemah 0,31% di level Rp8.075 per saham dan secara year to date melemah 16,54%. Saham BMRI ditutup menguat 1,64% di level Rp4.970 per saham, namun secara year to date masih terkoreksi 12,81%. Saham AMMN ditutup menguat 1,61% di level Rp6.300 per saham, secara year to date melemah 25,56%. Saham BBRI ditutup melemah 0,54% di level Rp3.660 per saham dan secara year to date melemah 10,29%. Yang terakhir, saham BIAN ditutup melemah 0,43% di level Rp17.425 per saham dan secara year to date melemah 13,95%. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga kini berada di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Meski sesuai dengan ekspektasi pasar, namun keputusan pemangkasan terkait suku bunga dibayangi oleh perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini. Namun keputusan tersebut dibayangi perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi kisaran 3,5 hingga 3,75%. Langkah ini sesuai ekspektasi pasar yang memprediksi hawkish cut. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 0.25 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Meski demikian, pemangkasan suku bunga tidak berjalan mulus karena keputusan tersebut disertai sinyal kehati-hatian mengenai arah kebijakan selanjutnya dan mencatat 3 suara penolak. Dengan demikian, keputusan 9-3 menjadi yang paling terbelah dan belum pernah terjadi sejak September 2019. Adapun Gubernur Stephen Miller kembali menolak keputusan tersebut karena menginginkan pemangkasan lebih tajam sebesar 0,5 poin. Sementara Presiden The Fed Kansas City, Jeffrey Smith, dan Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, justru memilih mempertahankan suku bunga. Perbedaan pendapat ini kembali mempertegas jurang antara kubu hawkish yang waspada terhadap inflasi dan menyukai suku bunga tinggi, sedangkan kubu dovish yang lebih fokus menjaga pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas berbalik menguat pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat kembali memangkas suku bunga acuan. Namun ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter tahun depan masih membayangi pasar. Harga emas spot naik 0,7% menjadi $4.236 Amerika per ons. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup turun 0,3% menjadi $4.224 per ons. Adapun sebelumnya The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan dalam pemungutan suara yang kembali terpecah, namun memberikan sinyal kemungkinan jeda pada pemotongan selanjutnya. Pejabat Bank Sentral menilai perlunya sinyal yang lebih jelas mengenai arah pasar tenaga kerja dan inflasi sebelum melanjutkan langkah pelonggaran lanjutan. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street ditutup kompak menguat pada hari Rabu setelah The Fed kembali memangkas suku bunga acuannya. Pelaku pasar semakin yakin pelonggaran moneter masih akan berlanjut tahun depan.
Adapun pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada FOMC Desember merupakan yang ketiga kali berturut-turut sehingga Fed Funds Rate kini berada pada kisaran 3,5 hingga 3,75%. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,1% ke level 48.057, kemudian indeks S&P 500 naik 0,7% ke level 6.886, kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,3% ke level 23.654. Sementara itu pemirsa, sebelumnya dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar pada perdagangan Rabu dengan investor mengambil pendekatan hati-hati menjelang keputusan suku bunga The Fed, serta mencermati deretan pengumuman korporasi. Pada perdagangan Rabu, indeks Stoxx 600 ditutup naik tipis 0,07% ke level 578,17 dengan mayoritas indeks utama di kawasan bergerak di zona merah seperti indeks DAX Jerman yang turun 0,13% ke posisi 24.130 dan indeks CAC Prancis yang merosot 0,37% ke posisi 8.022.